Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Ahmad Buhari Lapabande, Stambuk A40120187, kelas E. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang video pembelajaran yang merangkum beberapa pertanyaan sebagai berikut. Baiklah, yang pertama menjelaskan integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran di sekolah dasar. Integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam wilayah pendidikan sangat penting bagi pelajar sekolah dasar karena memungkinkan mereka untuk bisa belajar mengenai komputer dan teknologi. Karena teknologi harus menjadi sebuah bagian integral dari fungsi kelas, misalnya seperti perangkat pengajaran lain agar mudah untuk diakses. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan sangat cepat merambat ke seluruh aspek dan tingkat sosial manusia. Karena seperti sekarang ini dapat kita lihat, penggunaan teknologi tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun para remaja pun menggunakan teknologi seperti sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan mahasiswa. Namun para peserta didik sekolah dasar pun sudah menggunakan teknologi. Dan sebagai seorang guru, sebaiknya guru melakukan integrasi pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi di sekolah dasar sesuai kurikulum 2013 dengan melakukan pendekatan saintifik, yaitu dari mengamati, menggali informasi, mengasosiasi dan mengomunikasikan dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, dan dengan melakukan kegiatan belajar yang sesuai dengan kemampuan individual peserta didik sekolah dasar yang lambat atau cepat akan memperoleh pembelajaran yang sesuai dengan dirinya. Maka dengan adanya mengintegrasikan materi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, peserta didik lebih menyesuaikan bagaimana cara menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan lebih baik dan benar. Yang kedua, bagaimana penerapan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi di sekolah dasar pada kelas rendah dengan kelas tinggi. Pada kelas rendah, penerapan pembelajarannya yaitu yang pertama dengan mengenalkan materi perangkat kelas rendah. Yang kedua, mengenalkan nama-nama perangkat seperti monitor, keyboard, mouse, casing, dan lain-lain. Pada kelas tinggi, penerapan pembelajaran yaitu yang pertama, cara menghidupkan monitor. Yang kedua, cara menggunakan mouse. Yang ketiga, sudah mulai mempraktikkan cara mengetik di Microsoft Word. Yang keempat, cara mewarnai menggunakan Paint dan lain-lain. Yang ketiga, penggunaan fungsi Microsoft Excel minimal 5 fungsi buton yang ada di menu bar. Yang pertama, menu home berfungsi sebagai penampilan icon-icon menu dan juga sebagai menyembunyikan dan menampilkan sebuah ribbon dengan cara mengklik 2 kali di atas salah satu tab menu. Yang kedua adalah paste, berfungsi untuk menempelkan hasil copy atau cut. Yang ketiga adalah tombol office button yang berfungsi untuk membuka file penyimpanan dokumen dan mencetak dokumen dan menutup dokumen. Yang keempat adalah open, berfungsi sebagai pembuka dokumen yang sudah ada. Dan yang kelima adalah save, berfungsi sebagai penyimpanan file dokumen. Yang keempat atau yang terakhir adalah pemanfaatan internet dalam men-share jurnal nasional maupun internasional. Pada umumnya, pemanfaatan internet untuk sarana komunikasi, akses informasi, pengetahuan dan edukasi, serta kemudahan berbisnis dan hiburan. Contohnya saja dalam men-share jurnal nasional maupun internasional. Baiklah, pemanfaatan internet dalam men-share jurnal nasional dan internasional. Contohnya saja ada berbagai contoh di sini dan berbagai link. Contohnya saja www.metropolitan.com, sosiologi.com, publikasi jurnal ilmiah.com, dan masih banyak lagi untuk bisa men-share jurnal nasional dan internasional. Baiklah, sekian dari saya.